Shalom Aleihim. Bapak Yahweh, saya percaya pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang mari silakan masuk, anggap saja rumah sendiri. Apa artinya ini? Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Kitab 1 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-7 saya bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan, jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Hamasyah, Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini bisa saya sebut sebagai rangkuman dari pengajaran-pengajaran yang pernah saudara dengar selama ini. Di mana tujuan dari rangkuman pengajaran ini, saya punya tujuan yang pertama, itu untuk mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap iman kita. Ketika sekarang ini kita sudah mengakarkan iman kita ke akar Ibrani. Jadi ketika saya sampaikan tentang firman pada pagi hari ini yang mungkin nanti kalau saudara nilai, itu bisa saya sebut sebagai rangkuman dari pengajaran-pengajaran yang sudah pernah saudara dengar. Saya punya maksud dan tujuan saudara. Yang pertama maksud dan tujuan saya, itu untuk mengingatkan saudara dan saya tentang bagaimana sikap kita terhadap iman kita ketika sekarang ini kita sudah mengakarkan iman kita ke akar Ibrani. Itu tujuan saya yang pertama. Kemudian tujuan saya yang kedua, saya mengingatkan lagi kepada saudara, itu karena tidak lama lagi Yesua itu akan datang. Dan nanti ketika Yesua datang, Yesua itu hanya akan membawa orang-orang yang pakaian pestanya itu benar, yaitu orang-orang yang pakai pakaian pesta, yang baju pestanya itu made in Ibrani. Dibawa kemana saudara? Dibawa untuk menghadiri pesta perjamuan kawin yang akan segera diselenggarakan oleh bapaknya Yesua, yaitu Bapa Yahweh. Tentunya kata baju made in Ibrani ini bukanlah arti secara harafiah. Tetapi kata baju made in Ibrani ini sebuah gambaran bahwa orang-orang yang akan diselamatkan Yesua nantinya itu bukan orang-orang yang imannya itu rangkap-rangkap. Iman akar Ibrani iya, iman akar Yunani iya, iman akar Arab juga iya. Bukan seperti itu orang-orang yang nantinya akan dibawa oleh Yesua ketika Yesua datang. Tetapi kita belajar dari seseorang yang diusir, bahkan tidak hanya diusir, tetapi diseret keluar dari pesta Raja Yahweh. Di kitab Matius 7 ayat 22. Di situ kita bisa melihat orang yang diseret keluar dari pesta Raja Yahweh. Itu karena orang itu tidak pakai baju, tidak pakai dress code Ibrani, saudara. Yang punya pesta ini, ketika Yesus mengatakan kerajaan sorga itu digambarkan, diperumpamakan, seperti seorang raja yang sedang mengadakan pesta perjamuan kawin putranya. Kita mesti tahu bahwa yang mengadakan pesta itu gambaran dari Bapak Yahweh. Otomatis kalau gambaran dari Bapak Yahweh, berarti ketika Bapak Yahweh mengundang kita, baju yang mesti kita pakai itu dress code-nya dress code Ibrani atau Yunani, saudara? Harus dress code Ibrani. Nah tapi ternyata pada waktu itu ada seseorang yang masuk ke pesta itu, dan setelah kedapatan orang itu ternyata tidak memakai baju
Ibrani, tetapi baju Yunani. Nah, ini adalah orang yang tidak mengakarkan imannya ke akar Ibrani. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan saya mengingatkan ini nanti. Yang kedua itu karena tidak lama lagi Yesua akan datang. Dan Yesua itu hanya akan membawa orang-orang yang memakai pakaian pesta yang benar, yaitu baju pesta made in Ibrani, untuk menghadiri pesta perjamuan kawin yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Bapak Yahweh. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kembali ke tema firman kita pada pagi hari ini. Saya yakin kita pasti sudah sering mendengar kata-kata ini, saudara. Kata-kata, mari silakan masuk, anggap saja rumah sendiri. Saya yakin kita pasti sudah sering mendengar kata-kata ini ketika kita berkunjung atau bertamu ke rumah seseorang. Nah, biasanya saudara, kata-kata ini muncul bisa karena kita sudah kenal atau sudah akrab dengan orang yang kita kunjungi, atau bisa juga karena saking ramahnya orang yang kita kunjungi, maka supaya tamunya orang itu tidak merasa canggung di rumah orang tersebut, dia yang punya rumah mengucapkan kata-kata ini. Mari silakan masuk, anggap saja seperti rumah sendiri. Mbok biasa saja gitu loh, dia anggap saja seperti rumah sendiri. Dan begitu kita yang bertamu sudah dipersilakan seperti ini, disuruh menganggap seperti rumah kita sendiri. Biasanya saudara, tidak jarang ada orang-orang yang betul-betul bisa bersikap biasa, seolah-olah seperti sedang ada di rumahnya sendiri. Dan ketika kita sudah bisa bersikap biasa, seolah-olah kita sedang ada di rumah kita sendiri, sekalipun saat itu kita sedang bertamu, tidak jarang kita seringkali membawa kebiasaan yang sering kita lakukan di rumah kita, lalu kita bawa kebiasaan itu ke rumah orang lain. Misalnya kebiasaan apa, saudara? Saya ambil contoh, katakanlah, misalkan yang punya rumah itu kalau duduk kakinya naik ke kursi, nah karena kita sebagai tamu tadi sudah dipersilakan, mari silakan masuk, mbok biasa saja gitu loh. Karena tamunya kita dilihat canggung, biasa saja, anggap saja kayak rumah sendiri. Lalu karena kita sudah dipersilakan seperti itu, karena yang punya rumah ketika menemui kita, kakinya diangkat naik ke kursi, kita karena sudah dipersilakan, kita juga ikut-ikutan menaikkan kaki kita ke kursi. Karena kita tadi sudah disuruh apa, saudara? Menganggap seperti rumah kita sendiri. Terus katakanlah yang punya rumah itu menawarkan makanan kepada kita. Katakanlah yang punya rumah itu nawari makan kita. Yang punya rumah juga ngomong begini, ayo silakan dimakan. Anggap saja kayak rumah sendiri, biasa saja. Ayo tambah yang banyak. Silakan dimakan. Anggap saja kayak rumahnya sendiri. Nah, karena di situ kita sudah dikasih sinyal bebas. Kita makan dengan lahap, saudara. Kaki kita naikkan ke kursi sambil kita makan. Yang sebetulnya kebiasaan makan sambil kita menaikkan kaki kita ke kursi, itu kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan di rumah kita sendiri. Nah, tetapi perlu kita ketahui, saudara, kalau kita berbicara soal iman, ketika sekarang ini kita sudah punya rumah yang baru untuk iman kita, yang saya sebut rumah yang baru itu dengan rumah Ibrani. Di sini kita harus tahu bahwa ketika sekarang ini kita sudah punya rumah yang baru yang disebut dengan rumah Ibrani, kita harus tahu bahwa kebiasaan anggap saja seperti rumah sendiri ini sudah tidak bisa lagi kita terapkan atau kita bawa ke iman kita yang sekarang setelah kita dientenkan Bapak Yahweh ke akar zaitun yang penuh getah. Atau saya sebut setelah kita dientenkan Bapak Yahweh ke akar zaitun yang penuh getah. Saya sebut dengan setelah kita masuk ke akar Ibrani,
kita sudah tidak bisa lagi menganggap kebiasaan anggap saja seperti rumah sendiri ini, tidak bisa kita terapkan di rumah baru kita, yang namanya rumah apa ini? Rumah Ibrani. Kenapa saya katakan kebiasaan lama kita tidak bisa kita terapkan atau kita bawa ke rumah baru kita, yaitu rumah Ibrani. Karena akar Ibrani itu punya aturannya sendiri, saudara. Dan aturannya akar Ibrani itu kuat dan tegas. Dan aturan-aturan yang ada di dalam akar Ibrani itu tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dicampuri oleh aturan-aturan luar di luar akar Ibrani. Nah, maka karena akar Ibrani itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa dicampuri dengan pola atau kebiasaan iman lainnya, termasuk saya katakan kebiasaan iman lama kita dulu, ya kita sebagai goyim, kita sebagai orang luar, yang saya sebut kita sebagai orang luar itu artinya kita sebagai tamu, kita mesti tahu diri, saudara. Jangan kita bawa-bawa kebiasaan lama kita, dari iman lama kita dulu masuk ke akar Ibrani. Itu jangan lagi kita bawa-bawa, saudara. Saudara jangan pernah berpikir ketika kita masuk ke akar Ibrani, maka akar Ibrani itu akan menyambut kita dengan kata-kata seperti tadi. Mari silakan masuk, anggap saja kayak rumah Kristenmu, anggap saja kayak rumah Yunanimu. Saudara tidak akan pernah menemukan kata-kata sambutan seperti ini. Ya, saudara jangan pernah berpikir ketika sekarang kita dibawa masuk ke akar Ibrani oleh Bapak Yahweh, yang saya sebut kita dientenkan ke akar zaitun yang penuh getah. Saudara jangan pernah berpikir sambutannya itu sama seperti sambutan ketika saudara masuk ke rumah orang yang sangat ramah. Akar Ibrani memang akan menyambut saudara, betul. Mari silakan masuk, itu betul. Tetapi akar Ibrani tidak akan pernah mengatakan, mari silakan masuk, anggap saja kayak rumah Kristenmu, anggap saja kayak rumah Yunanimu. Itu tidak pernah. Ketika kita masuk ke akar Ibrani, jangan sekali-sekali kita berharap mendengar kata-kata sambutan seperti ini. Akar Ibrani tidak akan pernah menyambut kita seperti ini. Karena apa, saudara? Ya karena itu tadi. Akar Ibrani itu punya aturannya sendiri yang tegas, yang tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dicampuri dengan pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan dari iman lain. Itu tidak bisa. Itulah akar Ibrani. Kalau akar iman yang lainnya, saya katakan masih bisa diselah, masih ada celahnya untuk kita masukkan kebiasaan-kebiasaan kita. Tetapi kalau akar Ibrani itu sangat kuat, saudara. Akar Ibrani itu tidak bisa diselah. Karena akar Ibrani itu kuat, tegas, dan dia tidak bisa diintervensi oleh apapun. Itulah sebabnya kenapa seringkali saudara melihat orang-orang Yahudi itu seolah-olah seperti orang-orang yang eksklusif. Kalau kita perhatikan bahkan ketika Rabi Shaul itu harus menjumpai utusan-utusannya Kornelius yang adalah orang-orang goyim. Sampai-sampai pada waktu itu Rabi Shaul itu mesti didatengin Bapak Yahweh sendiri langsung dalam mimpinya. Lewat apa? Dia melihat apa? Kain yang lebar, di atasnya ada apa? Binatang-binatang. Binatang-binatang yang ada di situ kosher atau tidak itu? Tidak kosher. Itu artinya apa? Besok kamu itu akan didatengin orang-orangnya Kornelius. Dan mereka adalah orang-orang goyim. Bapak Yahweh ngerti, orang Yahudi itu memang sangat menjaga jarak dengan orang goyim. Karena orang goyim itu sembarangan kehidupannya, gitu loh. Nah, supaya orang Yahudi itu bisa tetap menjaga kesakralan Torah yang mereka baca, kesakralan ritual Torah yang mereka lakukan, mereka tidak boleh memang dalam tanda kutip itu dekat-dekat dengan orang goyim yang pola hidupnya itu sembarangan. Jadi dari sini saudara kita bisa melihat
akar Ibrani itu sangat kuat. Dia punya aturannya sendiri, tegas, tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dicampuri dengan pola atau kebiasaan-kebiasaan iman lainnya. Maka dulu ketika saya buka sesi tanya jawab pas ibadah Sabat, ada yang bertanya, yang berjualan, bolehkah saya jualan ini, jualan itu? Saya jawab, kalau itu yang dijual tidak sesuai dengan Torah, saya katakan dengan tegas, tidak boleh. Sekalipun ada yang mengajar, ya, ada orang mengajar jualan babi boleh, tapi makan babinya jangan, kalau saya tidak boleh. Saya ilustrasikan dengan satu ilustrasi yang sederhana. Babi itu makanan yang kosher atau tidak, saudara? Tidak kosher. Babi itu sesuatu yang tidak kosher. Saya kesampingkan kata makanannya dulu, saya ganti dengan kata sesuatu. Babi itu sesuatu yang tidak kosher. Pelacur itu sesuatu yang kosher atau tidak? Tidak. Saya tidak pakai pelacur, tapi saya jualan pelacur, kira-kira boleh atau tidak? Kira-kira seperti itu. Kalau saudara tidak makan babi, tapi saudara jualan babi itu seperti itu kira-kira. Ya. Demikian pula dengan rokok. Rokok itu kosher atau tidak? Tidak. Saya tidak ngerokok tapi jualan rokok, benar atau tidak kira-kira saudara? Tidak benar, ya. Jadi kalau saudara mau ngerti kenapa saya mengajar itu keras dan tegas-tegasan, sekalipun saya ngerti resikonya, terkadang saya harus ditinggal jemaat. Yang saya takuti itu hanya nanti pengadilannya Bapak Yahweh. Yang saya takuti hanya itu, saudara. Kalau saya cuma ditinggal jemaat, saya hanya konsepkan begini. Ya, kalau hanya ditinggal jemaat karena saya menyampaikan yang benar, saya tidak pernah terlalu pusing, saudara. Pokok buat saya, kalau saya tidak bermasalah dengan jemaat itu secara pribadi, saya no problem. Tetapi kalau saya bermasalah, nah itu yang saya tidak tenang. Ya, saya harus bereskan. Tetapi kalau keluarnya karena saya ngomong firman yang tegas-tegasan atau keras, saya tidak pusing. Bahkan saya sudah punya konsep sendiri. Saya sebut orang kalau meninggalkan tempat ini karena kebenaran yang saya sampaikan. Saya ngomong sama Bapak Yahweh begini, Bapak Yahweh, ini perpuluhan jiwa saya kembalikan kepada Bapak Yahweh. Kalau saya sebut orang yang keluar karena kebenaran itu perpuluhan, misalkan yang keluar 2, itu artinya karena saya sedang dikasih Bapak Yahweh jiwa berapa, saudara? 20. Saudara paham? Jadi saya tidak pernah pusing kalau misalkan ada orang seperti dulu, terang-terangan keluar dari Kehilat dengan mengatakan karena Bapak bawa kami ke Torah. Padahal secara orang yang mengatakan seperti itu, kalau dilihat persembahannya ya besar, persepuluhannya ya besar, dan punya potensi yang bagus untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi pernah saya pusing, saudara? Tidak. Karena saya percaya keluar 1 akan diganti 1000 orang-orang yang taat sama Torahnya Bapak Yahweh. Itu iman saya, saudara. Ya. Jadi saya berharap sampai di sini dulu saudara ngerti. Kenapa seringkali saya tegas-tegasan dengan pengajaran? Kalau tidak ya tidak, boleh ya boleh. Jangan tidak dibilang boleh, boleh dibilang tidak. Itu juga tidak benar, saudara. Jadi sekali lagi, saudara jangan pernah berharap ketika saudara masuk ke akar Ibrani, saudara akan mendengar kata-kata sambutan seperti tadi. Mari silakan masuk, ayo, ayo, ayo. Akar Ibrani memang akan menyambut kita seperti itu. Mari silakan masuk. Akar Ibrani itu juga ramah. Tetapi akar Ibrani juga tegas. Paham saudara ya? Akar Ibrani itu ramah. Dia menerima siapa saja yang mau masuk ke akar Ibrani. Tapi dia punya aturan yang tegas, yang tidak bisa diselah sedikit pun. Tidak bisa diintervensi oleh apapun. Saudara jangan berharap akar Ibrani akan menyambut kita. Mari silakan masuk. Anggap saja kayak rumah Kristenmu. Anggap saja kayak rumah Yunanimu. Itu tidak akan pernah saudara dengarkan. Nah biasanya saudara di sini saya perhatikan. Ketika ada orang-orang yang baru
masuk ke akar Ibrani atau baru mengenal Bapa Yahweh, tidak jarang orang itu akan terkejut-kejut ketika mendengar pengajaran akar Ibrani yang asli, itu akan terkejut-kejut. Kenapa? Karena sekali lagi akar Ibrani itu kalau soal iman, dia tegas dan tidak mengenal yang namanya toleransi. Akar Ibrani itu tegas, dia tidak bisa diintervensi oleh apapun. You masuk boleh, tapi jangan bawa kebiasaanmu di luaran sana di imanmu yang lama masuk ke akar Ibrani. Tidak kepake. Kalau kamu mau masuk ke akar Ibrani, ikuti aturannya akar Ibrani dan ikuti polanya akar Ibrani seperti apa, kamu ikuti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekarang ini kita sudah dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani, kita tidak boleh lagi bawa-bawa kebiasaan iman lama kita ke iman kita yang sekarang ini, yaitu iman yang kita akarkan ke akar Ibrani. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, apa saja kebiasaan iman lama kita yang tidak boleh kita bawa ke iman kita yang sekarang ini atau ke iman akar Ibrani? Yang pertama, tentunya yang tidak boleh kita bawa, jangan bawa-bawa nama sesembahan yang lama, yaitu Allah dan Yesus Kristus ke akar Ibrani. Jangan coba-coba saudara bawa masuk dua nama ini ke akar Ibrani. Termasuk juga jangan sekali-kali saudara samakan Yesua dengan Yesus. Saudara masuk ke akar Ibrani lalu saudara ngajar Yesua dan Yesus itu sama. Saudara akan diketawakan. Akar Ibrani tidak menerima dua nama ini. Akar Ibrani itu hanya menerima nama Yahweh dan nama Yesua. Karena akar Ibrani hanya menerima tentunya yang dari Ibrani saja, gitu loh. Sedangkan Allah itu dari Arab, Yesus dari mana? Yunani. Ini tidak bisa diterima. Heran saya sampai di sini orang ngerti Yesus itu dari Jesus, Jesus dari Yesus, Yunani. Tapi masih ada orang-orang pengagung Yahweh yang mengatakan Yesua dan Yesus itu sama. Ini heran saya di situ, saudara. Ya, Yesua dan Yesus saya katakan hanya kelihatan sama. Itu hanya di prasasti yang ada di atas kayu salib. Itu pun tujuannya untuk memberitahu orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyaliban Yesua. Ini loh orang yang kamu panggil namanya Yesus, pribadinya itu ini, orangnya ini. Nah orang ini punya nama asli, siapa? Lihat tulisan yang pertama, siapa itu namanya? Yesua, gitu loh. Itu pun hanya untuk memberitahu. Biar orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyaliban Yesua, yang pada waktu itu orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyaliban Yesua, itu tidak hanya orang-orang Yahudi, tapi ada orang-orang Yunani, dan orang-orang Romawi, dan orang-orang dari kebangsaan lainnya. Supaya mereka ngerti yang kamu panggil dengan Yesus, pribadinya ini. Tapi nama aslinya itu bukan Yesus, tapi siapa? Yesua, gitu loh. Tapi secara spirit, secara dunia roh, kita sudah diberitahu bahwa Yesua dan Yesus itu tidak sama. Berarti kalau tidak sama, pas atau tidak saudara kira-kira? Kalau dua nama yang lama ini kita bawa ke akar Ibrani, pas atau tidak kira-kira? Tidak pas. Nah kalau tidak pas, jangan juga disamakan Yesua dengan Yesus. Karena Yesua dan Yesus itu bukan hanya soal Yesua dari Ibrani, Yesus dari Yunani. Bukan hanya soal itu. Tetapi saya sudah pernah memberitahu bahwa dari sisi dunia roh, secara spirit kita sudah diberitahu siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Yang ternyata tidak sama dengan Yesua. Kalau saudara sudah percaya Bapak Yahweh, tapi saudara masih panggil-panggil dua nama ini, saudara. Saudara tahu, sebetulnya saudara itu belum masuk ke akar Ibrani. Ya, saudara masih cuman di permukaan, di pelataran, di halaman depan akar Ibrani.
Saudara sudah percaya Bapak Yahweh, tapi masih panggil-panggil dua nama ini, saudara itu belum sebetulnya masuk ke akar Ibrani yang dalam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sama seperti halnya kerajaan sorga, yang pintu gerbangnya itu punya password untuk orang bisa masuk ke dalamnya. Demikian pula dengan akar Ibrani. Akar Ibrani itu juga punya password untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Dan passwordnya akar Ibrani itu cuman Yahweh dan Yesua. Passwordnya akar Ibrani untuk kita bisa menyelami akar Ibrani yang begitu dalam. Itu passwordnya cuman Yahweh dan Yesua. Saudara bilang Yesua dan Yesus sama, saudara tidak akan pernah bisa menyelami akar Ibrani sedalam-dalamnya, itu tidak akan pernah bisa. Karena keganjel. Gitu loh. Keganjel sama pikiran saudara yang Yunani. Pikiran lama saudara yang dari Yunani. Loh, akar Ibrani kok ngajar tentang kehendak Bapak Yahweh yang harus dilakukan supaya orang masuk surga, kok Torah? Lah di Yunani dulu aku diajar, kita sudah tidak perlu Torah lagi. Saudara paham? Ini yang saya sebut dengan ganjelan-ganjelannya. Ketika saudara masih menyamakan Yesua dan Yesus, ganjelannya seperti itu. Maka ketika saudara ada ganjelan-ganjelan seperti ini, saudara saya jamin tidak akan pernah bisa menyelami kedalaman akar Ibrani yang begitu luar biasa. Saudara tidak akan pernah bisa. Karena saudara masih menyandingkan Yesua dengan Yesus. Tentang nama ini saya tahu sudah sering kita dengar. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, saudara, jangan main-main. Yesua dan Yesus itu tidak sama, ya. Sekalipun ada orang yang mengajar Yesua dan Yesus sama, tetapi dari sisi dunia roh, secara spirit, dua nama itu tidak sama. Itu yang mesti saudara pegang. Jangan main-main di situ. Kalau saudara ingin bisa masuk ke akar Ibrani yang lebih dalam, dan saudara melihat kedahsyatannya akar Ibrani, jangan sandingkan Yesua dengan siapapun. Yesua itu hanya cocok dengan Bapak Yahweh. Sudah, berhenti sampai di situ. Jangan dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau di luaran sana, saudara juga tidak boleh mengatakan Yesua itu sama dengan Yesus, tidak boleh. Dan saudara mesti ingat juga satu hal yang saya singgung di depan tadi. Bahwa orang yang diseret keluar dari pesta raja di kitab Matius 22, itu orang yang baju imannya baju Yunani. Pesta raja ini yang mengadakan jelas pesta raja Yahweh. Karena yang memberi perumpamaan ini siapa? Yesua. Yesua katakan sebab kerajaan Syamayim atau kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang sedang mengadakan pesta perjamuan kawin, gitu loh. Jadi jelas kalau itu disebutkan seorang raja yang sedang menyelenggarakan pesta perjamuan kawin, itu arahnya raja itu bapaknya, Yahweh gitu loh, yang sedang mempersiapkan perjamuan kawin putranya Yesua. Di situ orang-orang yang diundang sudah dikasih tahu dress code-nya harus Ibrani. Tapi ternyata ada gondes satu yang masuk, nganggo pakaian apa? Yunani. Loh, kamu bisa masuk pakaianmu begini. Pengawalnya diundang. Seret orang itu keluar dari pesta raja ini. Ya, saudara mesti ingat ini baik-baik. Orang yang diseret keluar dari pesta raja di kitab Matius 22 disebutkan orang itu kedapatan tidak memakai baju pesta yang semestinya. Nanti silakan saudara baca sendiri kalau tidak salah ayat 7 atau berapa itu. Ya, jadi kita mesti ingat, kita itu nantinya mau diseret keluar enggak ke pesta perjamuan kawinnya Bapak Yahweh untuk Yesua dan kita. Saudara dan saya itu siapanya Yesua? Mempelai apanya? Mempelai wanitanya. Ya toh? Jangan sampai saudara sebagai mempelai wanita, bahkan saudara itu tidak hanya sebagai undangan, tetapi saudara sebagai mempelai wanitanya. Tapi jangan sampai begitu dipasang di mana pelaminan,
Loh kok mempelai wanitane kayak ngono? Ya bajunya kok ndak bagus. Bukan baju Ibrani. Seret keluar itu. Mempelai wanita ini. Buang, saudara. Ingat sebentar lagi Yesus akan datang. Dan dia hanya akan membawa orang-orang yang baju pestanya, baju imannya itu sudah benar. Jadi yang pertama yang tidak boleh kita bawa-bawa ke akar Ibrani adalah nama sesembahan lama kita. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah masuk ke akar Ibrani atau ke rumah iman kita yang baru, kitab yang harus kita pakai sebagai acuan baik untuk pengajaran ataupun untuk renungan kita setiap hari. Kitab yang harus jadi acuan itu kitab apa ini? Kitab Ibrani. Sedangkan kitab lain hanya boleh dijadikan sebagai apa? Pembanding, ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau saya tidak bisa bahasa Ibrani? Ya belajar. Kalau tidak bisa bahasa Ibrani ya belajar. Saya itu juga tidak fasih dan saya tidak lancar dan saya bukan ahli bahasa Ibrani itu bukan. Cuman saya punya kemauan yang kuat saudara untuk belajar. Saya cuman percaya begini. Kalau saya punya kemauan untuk belajar, saya pasti akan dibuat ngerti dan dikasih hikmat sama Bapak Yahweh. Itu cuman yang ada di dalam jantung hati saya, pikiran saya. Saya tanamkan seperti itu. Saya akui saya bukan seseorang yang fasih bahasa Ibrani. Saya bukan ahli, saya tidak lancar bahasa Ibrani. Saya kalau diajak orang ngomong langsung, misalkan ketemu orang Yahudi ngomong pakai bahasa Ibrani, ya saya bingung juga, mesti ngomong apa, gitu loh. Karena saya tidak lancar. Cuman saya punya kemauan, saya punya keinginan yang kuat untuk belajar. Di saat orang-orang yang sekolah teologi pernah cerita kepada saya, walah Pak, saya dulu nek pas pelajaran bahasa Ibrani, saya itu hawane ngantuk. Artinya dari sini kita bisa melihat, bahasa Ibrani itu jadi momok untuk mereka. Jadi sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi saya bersyukur saudara, tidak pernah ada pikiran ketakutan sedikit pun ketika saya belajar bahasa Ibrani. Tidak ada sama sekali. Justru begitu saya dibukakan satu rahasia saja, tidak perlu satu rahasia dari satu kata, satu huruf saja, saya dibukakan. Jantung hati saya itu sangat bersukacita. Karena di situ saya ngerti makna dari setiap ucapan-ucapannya Yesua itu apa. Saya jadi ngerti. Yang seringkali saya beritahu kepada saudara, dulu kita tidak pernah ngerti. Kenapa sih Yesua melarang kita khawatir? Kita ngertinya hanya karena Tuhan melarang, karena burung di udara tidak menanam tapi bisa makan. Yang ketiga, siapa yang dengan khawatir akan menambahkan usianya 1 hasta saja. Ngertinya cuman begitu tok. Cuman pikiran saya itu terusik, bukan cuman karena ini. Yesus melarang kita khawatir itu bukan karena ini. Ternyata setelah diselidiki di dalam kekhawatiran itu menyimpan energi negatif yang namanya kutuk. Itulah sebabnya Yesus melarang kita khawatir. Karena apa? Karena Yesus ngerti. Yesua yang adalah Yahweh sendiri yang menciptakan kita. Ketika dia ciptakan kita, dia ngerti kapasitas kita itu dikasih kekuatan untuk ngangkat beban berapa kilo. Yesua itu ngerti. Katakanlah kamu itu tak ciptakan dengan kekuatan kuat ngangkat beban maksimal 200 kilo. Tapi kamu tahu, ketika kamu khawatir, kamu itu sedang ngangkat beban bukan 200 kilo, tapi 200 ton. Ya mati kamu. Gitu loh. Maka itulah kenapa Yesua itu melarang kita khawatir. Ketika disingkapkan seperti ini, saya justru semakin tertarik, saudara. Bukan saya semakin ketakutan. Lalu kita juga bisa ngerti kenapa Iyob itu jatuh miskin. Ya kan? Kekristenan tidak ngerti kenapa Ayub itu sampai bisa jatuh miskin, tidak ngerti. Padahal di situ sudah ada clue petunjuknya. Petunjuknya apa? Ketika Iyob atau Ayub itu ngomong, apa yang aku takutkan
itulah yang mendatangi aku. Cuman pertanyaannya yang ditakuti Ayub itu apa? Lah ini kita yang tidak pernah ngerti. Ternyata ketika kata takut itu dilihat dari bahasa Ibraninya, ada satu huruf Ibrani yang memiliki arti impoverished dan poverty, yang artinya kemiskinan dan memiskinkan. Ini artinya ternyata Ayub itu pernah takut miskin. Maka klop dengan apa yang dia katakan. Apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Ternyata Ayub pernah takut miskin. Sehingga suatu hari dia betul-betul jatuh miskin. Saudara-saudara sekalian. Jadi pengertian kita tidak hanya berhenti, oh itu diizinkan Bapak Yahweh. Ya memang segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Bapak Yahweh. Tapi nek ngertine mong diizinkan tok kabeh wong ngerti. Ya toh. Kita ndak usah belajar firman. Ya segala sesuatu pokoknya terjadi diizinkan Bapak Yahweh. Gitu loh. Itu sudah jawaban yang aman, Saudara. Jadi pertanyaannya bagaimana? Kalau tidak bisa bahasa Ibrani, ya belajar. Saya sekali lagi tidak fasih dan tidak ahli bahasa Ibrani. Cuman saya punya kemauan yang kuat untuk belajar. Saya cuman percaya seperti yang saya katakan tadi. Siapapun yang mau belajar, pasti akan dibuat Bapak Yahweh ngerti. Dikasih hikmat itu pasti. Dunia saja, saudara. Kalau kita perhatikan dunia, itu mengenal satu ungkapan yang dikatakan apa? When there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Gitu loh. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Ibrani, sebetulnya bisa atau tidak, saudara? Sangat bisa. Ya. Dan jangan juga ngajak-ngajak orang pakai pola Ibrani, tapi kitab yang dipakai untuk acuan bukan kitab Ibrani, tapi kitab lainnya. Yang dipakai apa? IMB, LAI, dan paling banter ILT. Alasannya apa? Alasannya supaya lebih mudah dimengerti. Orang yang ngomong itu tidak tahu. Saudara ngerti? Banyak terjemahan kitab suci yang dibuat atau diterjemahkan seolah-olah supaya lebih mudah dimengerti, tetapi ternyata terjemahan yang lebih mudah dimengerti itu banyak membiaskan arti dan makna yang sesungguhnya. Ngerti enggak, saudara itu? Ya itu banyak terjadi seperti itu. Saya ambil contoh satu kata sederhana. Nahas di dalam kitab bahasa Ibrani sama LAI diterjemahkan apa? Ular. Seharusnya nahas ya nahas, jangan diterjemahkan ular. Karena konotasi orang ketika membaca kata ular, pasti pikirannya akan mengarah ke siapa? Binatang, ya ular memang. Tapi mengarah ke binatang yang berjalan dengan apanya? Perutnya melata, begitu loh. Ya. Itu saya ambil satu kata yang sederhana, itu saja. Itu diterjemahkan ke bahasa yang sederhana, tetapi ternyata justru apa tadi? Membiaskan arti dan makna yang sesungguhnya. Jadinya orang tidak bisa ngerti. Orang terus bertanya-tanya begini tapi tidak pernah ketemu jawabannya. Gitu loh. Orang tanya-tanyanya apa, saudara? Ular kok bisa omong-omongan karo Hawa ya? Terus pas ngomong-ngomong kok bisa mbujuk Hawa ya? Muter terus di otaknya piye ya? Oh, kayak kejadiannya Balhum atau Bileam. Loh itu jauh sebelum Balhum ada. Ini ularnya piye ya? Jadi mau ngisinya di otaknya itu apa? Gegak, orang pernah ketemu jawabannya. Gitu loh. Tapi andai saja nahasnya tetap diterjemahkan nahas dan dikasih pengertian nahas itu makhluk yang persis plek seperti kita. Wujudnya persis, dia punya tingkat intelijensi yang tinggi. Orang akan ngerti, oh pantes yang disebut ular bisa ngomong-ngomong dan bujuk Hawa. Karena ternyata yang disebut ular itu sosoknya persis plek seperti manusia, cuman dia dari keluarga binatang gitu loh. Itu satu di antara contoh. Saya ambil contoh yang paling sederhana.
kitab suci diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, yang katanya supaya lebih mudah dimengerti, tetapi ternyata justru membiaskan arti dan makna yang sesungguhnya. Jadi jangan kalau saudara ngajak orang pakai pola Ibrani, tapi kitab yang dipakai kitab IMB. Nah di IMB itu masih us-us. Ya jangan dipakai harusnya. Itu pasti pakai nama sesembahan yang lama. Pakai kitab IMB, LAI, dan ILT itu sebetulnya boleh atau tidak sih saudara? Saya tanya. Boleh atau tidak sebetulnya? Boleh. Dan itu tidak salah. Yang salah itu kalau ngajak orang melihat satu pengajaran pakai pola Ibrani, tapi kitab yang dipakai acuan bukan kitab Ibrani, tapi kitab lain. Nah itu yang salah. Gitu loh. Ya orangnya teriak-teriak. Kita mesti melihat pengajaran ini dari pola Ibrani. Tapi kitab suci yang dipakai untuk acuan bukan kitab Ibrani, tapi kitab IMB. Ini kan aneh saudara. Nah itu yang salah. Kita mau pakai kitab LAI, ILT, IMB, terus apa NKJV, ya enggak apa-apa. Tetapi jangan jadikan kitab-kitab itu sebagai acuan utamanya. Tetap acuan utamanya harus apa ini? Kitab Ibrani. Itu sudah tidak boleh ditawar. Begitu saudara masuk ke akar Ibrani, saudara pakai kitab Yunani, selewah. Saya jamin selewah. Jangankan kitab bahasa Indonesia yang dari Yunani. Saudara ngerti? Saya dulu pernah ditanya orang, Pak, kitab, cuman saya lupa kitabnya apa ya. Yang tanya namanya Pak Bambang Wibisono, yang dulu berjemaat di sini. Ditanya satu pertanyaan, dari bahasa Ibraninya apa? Saya jawab, loh kok beda dengan kitab Ibrani yang saya punya? Saya tanyakan ke orang yang lebih ngerti. Ternyata kitab bahasa Ibrani yang dipakai Pak Bambang Wibisono ini kitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan dari Yunani. Jadinya terjemahnya tidak sesuai dengan yang asli seperti yang saya punya. Itu tidak sama, saudara-saudara sekalian. Jadi jangankan sama-sama bahasa Ibraninya, jangankan dari bahasa lain, sama-sama bahasa Ibraninya saja, itu masih bisa geseh. Jadi kita mau pakai kitab IMB, LAI, ILT itu tidak salah. Yang salah itu kalau ngajak orang melihat satu pengajaran pakai pola Ibrani, tapi yang dijadikan acuan bukan kitab Ibrani, tapi kitab yang lain, itu yang salah. Sebagai acuan harus tetap kitab Ibrani, yang lain itu hanya sebagai pembanding. Dan yang salah lagi saudara, yang lebih salah lagi, itu kalau menjadikan kitab Ibrani yang sudah dibakar sebagai alasan untuk menjawab pertanyaan orang. Itu sudah salah besar. Saya sebut pernah ada orang yang ditanya seseorang begini tentang perjamuan kudus. Ketika dia mengajarkan perjamuan kudus yang harus dilakukan setiap hari, dia berangkat dari kitab Kisah Para Rasul yang dikatakan lakukanlah ini sesering mungkin. Lalu ada orang yang bertanya begini, Pak, coba dilihat dari kitab bahasa Ibraninya. Kata sesering mungkin itu memang betul tulisan aslinya, kalau diterjemahkan artinya sesering mungkin atau bukan? Harusnya kalau orang yang benar, dia akan selidiki saudara. Tetapi justru pada saat itu yang dia lakukan apa? Dia katakan, kitab suci perjanjian baru bahasa Ibrani tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan patokan. Karena kitab suci perjanjian baru itu sudah dibakar di zamannya pemberontakan Bar Kokhba. Saya katakan betul, kitab suci perjanjian baru yang asli itu sudah dibakar di zamannya pemberontakan Bar Kokhba, itu betul. Tapi yang pertama, tidak semuanya lembarannya terbakar, tidak. Masih ada yang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang terbakar itu sudah direstorasi oleh orang-orang Yahudi Mesianik. Orang-orang Yahudi yang menerima Yesua mengacu ke sejarah ketika Yesua ada
di dunia ini. Nah kalau orang ini ngomong di depannya orang-orang Yahudi Mesianik, diketawain, goblok ki goyim siji iki. Goblok tor keminter, gitu loh. Dia bilang kitab suci bahasa Ibrani tidak bisa dijadikan patokan. Itu ngawur. Kalau dia katakan tidak bisa dijadikan patokan yang bahasa Ibrani, karena katanya sudah dibakar, harusnya jangan perjamuan kudus. Karena apa? Perjamuan kudus ada di mana? Perjanjian apa kitabnya? Baru disebut orang perjanjian baru. Ya toh? Soal perjamuan kudus, yang sebetulnya soal perjamuan kudus itu tidak ada di akar Ibrani. Itu ditulis di kitab, kumpulan kitab yang orang sebut dengan Hafrit Hakadasa atau perjanjian baru, saudara. Tapi kenapa katanya kitabnya dibakar masih perjamuan kudus? Ya toh? Jadi jangan asal ngomong yang seperti itu, karena nanti justru akan menunjukkan kebodohannya sendiri. Itu yang salah lagi seperti itu, ketika menjadikan kitab suci bahasa Ibrani dijadikan alasan. Alasannya kitab suci bahasa Ibrani sudah dibakar, tidak bisa dijadikan patokan. Itu keliru. Itu sebetulnya sedang menunjukkan kebodohan orang itu sendiri gitu loh. Orang Yahudi Mesianik kalau dengar ini bisa ketawa. Ini orang goyim tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti proses restorasinya yang mati-matian berdasarkan sejarah bagaimana supaya kita ngerti apa yang dilakukan Yesua ketika Yesua ada di dunia ini. Jadi yang kedua saudara, kita diingatkan, kalau kita sudah masuk ke akar Ibrani, kitab yang harus kita jadikan sebagai acuan ketika kita mau merenungkan firman Elohim atau ketika kita mau mengajar, yang harus kita jadikan patokan atau acuan itu kitab Ibrani. Yang lain hanya sekali lagi sebagai apa itu? Pembanding saja. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah masuk ke akar Ibrani atau ke rumah iman kita yang baru, jangan bawa-bawa lagi simbol iman lama kita salib. Karena salib bukan simbol iman kita yang benar. Simbol iman kita yang benar adalah menorah atau kaki dian. Karena sesuai kitab Galatim atau Galatia 3 ayat 13, sebetulnya salib hanyalah simbol kutuk. Coba kita baca bersama-sama. Galatia 3 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan Hamasiah telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab telah tertulis terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Adanya orang yang disalib dikatakan terkutuk itu karena salibnya simbol kutuk. Ngerti saudara ya? Adanya orang yang tergantung di kayu salib disebut terkutuk itu karena salibnya simbol kutuk. Yang seringkali saya kasih ilustrasi dulu Ivan, ya toh? Kenapa kok orang yang tergantung di kayu salib disebut terkutuk? Karena salibnya itu simbol kutuk. Saya seringkali kasih ilustrasi pada waktu itu saya pakai Ivan. Katakanlah Ivan ini sudah pacaran, dia punya pacar. Suatu hari dia bawa pacarnya ke rumah, dia kenalkan dengan orang tuanya Pak Hok dan Bu Rina. Lalu begitu sudah duduk di rumah Ivan, terus Bu Rina tanya, namanya siapa nih? Oh Sarmini tante. Oh Sarmini rumahnya mana? Oh saya rumahnya di Abdurrahman Saleh tante. Oh Abdurrahman Saleh sama museum naik lagi tante. Oh lah sebelah mana? Sama Jamu Jago itu PDI. Kesana dikit, kejauhan mundur lagi tante, sebelah kanan. Tante tahu Sunan Kuning enggak? Oh ya tahu. Begitu pacarnya Ivan pulang, Bu Rina sama Pak Hok gelenak-gelenik. Pah, lah kok pacari Ivan omai Sunan Kuning? Gek. Nah, mulai muncul pikiran apa? Gek. Pertanyaannya sekarang, kenapa ceweknya Ivan diduga Pak Hok dan Bu Rina anak nakal? Karena tinggal di mana tadi? Sunan Kuning. Ya toh? Itu karena image-nya orang tentang Sunan Kuning
Yang tinggal di situ rata-rata cewek-cewek nakal. Kan begitu, paham saudara? Ya. Sekalipun cewek-cewek yang tinggal di Sunan Kuning tidak semuanya nakal gitu loh. Ada tetap yang baik-baik, ada. Termasuk pacarnya Ivan mungkin ya toh. Termasuk yang baik. Tetapi Pak Hok dan Bu Rina berpikir seperti itu, itu karena melihat image-nya Sunan Kuning itu cewek-cewek nakal. Sekali lagi, sekalipun di sana tidak semuanya cewek-cewek nakal. Nah, kira-kira salib itu seperti itu. Diimage-kan sebagai simbol kutuk. Karena salib itu untuk nanggung kutuknya orang gitu loh. Yang seharusnya saudara dan saya yang menanggung, sekarang siapa yang menanggung kutuk kita? Yesualah yang menanggung kutuk kita. Jadi adanya orang yang disalib dikatakan terkutuk itu karena salib simbolnya kutuk. Tetapi saya rasa tidak fair saudara. Kalau hanya salibnya yang dijadikan simbol iman oleh kekristenan. Saya katakan tidak fair. Kenapa saya katakan tidak fair kalau hanya salibnya yang dipakai sebagai simbol iman kekristenan dan Katolik? Saya katakan tidak fair karena dulu pada waktu Yesua disiksa, Yesua itu tidak hanya disiksa pakai salib. Tapi Yesua yang pertama disiksa pakai apa dulu? Pakai cambuk yang ujungnya ada mata kailnya. Yang kedua Yesua itu juga disiksa pakai pentungan. Yang ketiga, Yesua juga disiksa pakai mahkota duri. Yang keempat, bahkan Yesua juga dalam tanda kutip disiksa pakai ludahnya orang. Yesua kan diludahi juga kan? Sekarang pertanyaannya, kemana 4 barang ini? Cambuk, pentungan, mahkota duri, dan ludahnya orang. Kenapa 4 barang ini tidak dijadikan simbol imannya kekristenan juga? Padahal 4 barang ini juga dipakai untuk menyiksa Yesua. Kenapa yang dipakai cuman salibnya? Ya toh? Sekarang, nah berarti nek Yesua mati ini dibedil. Terus simbolnya berarti bedil. Benyamin Super. Gitu apa nan? Ya toh? Saudara ngerti Benyamin Super enggak? Benyamin Super itu merek bedil saudara. Ya. Apa terus simbolnya nanti Benyamin Super begitu? Ya enggak. Gitu loh. Ini menunjukkan kalau itu sebetulnya hanya alat penyiksaan yang tidak tepat kalau dijadikan sebagai simbol iman. Simbol iman yang paling tepat itu apa? Menorah. Karena menorah itu cabangnya ada berapa itu? 7. 7 itu bicara segala sesuatu tentang Yesua. Tentang Bapak Yahweh juga. Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi ini sampai 6 hari. Pada hari yang ke-7 Bapak Yahweh beristirahat. 7 adalah hari Sabat. Terus 7 hari raya. 7 kehilat atau 7 jemaat. 7 cawan, 7 ruah. Terus 7 lainnya kalau saudara lihat di dalam kitab Giliahna atau kitab Wahyu. Jadi kalau saudara sudah masuk ke akar Ibrani, ya kalung salibmu didol, ya kalung salib saudara dilebur, dibikin menorah, itu yang benar. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah masuk ke akar Ibrani atau ke rumah iman kita yang baru, jangan bawa ritual iman lama kita seperti perjamuan kudus yang tidak sesuai dengan kitab suci. Karena sebetulnya akar Ibrani itu tidak mengenal istilah perjamuan kudus. Itu tidak mengenal, saudara. Akar Ibrani itu tidak mengenal istilah perjamuan kudus. Tidak mengenal sama sekali. Apalagi perjamuan kudus yang dilakukan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Akar Ibrani itu hanya mengenal perjamuan, itu pun perjamuannya saya kasih tanda petik. Yang disebut dengan perjamuan roti tidak beragi pada saat perayaan Yom Hamatsah. Apa itu Yom Hamatsah? Hari raya roti tidak beragi. Itu bisa saudara lihat di dalam kitab Wayikra Imamat 23 ayat 6. Dan Yesua itu juga tidak melakukan perjamuan kudus setiap hari, itu tidak saudara. Ya, Yesua tidak melakukan perjamuan kudus setiap hari, itu tidak.
Yesua itu juga sama seperti orang-orang Yahudi lainnya yang hanya melakukan dan merayakan 7 hari raya. Yang dilakukan Yesua setiap hari itu bukan perjamuan roti tidak beragi yang terus disebut oleh orang-orang pengagung Yahweh sekarang ini yang perjamuan kudus setiap hari. Perjamuan roti tidak beragi itu disebut dengan perjamuan kudus. Bukan. Yang dilakukan Yesus setiap hari itu bukan perjamuan roti tidak beragi. Tapi yang dilakukan Yesus setiap hari itu perjamuan makan biasa yang makan roti beragi atau roti yang ada raginya, yaitu roti yang mengenyangkan. Gitu loh. Saudara tahu kalau di Indonesia ini ada yang namanya roti sobek. Tahu ya? Roti sobek itu ada raginya atau tidak? Ada, karena roti sobek apa? Mengembang. Itu yang dimakan Yesus itu roti seperti itu, roti yang mengenyangkan, yang ada raginya, yang sehari-hari, gitu loh. Tapi kalau pas perayaan Yom Hamatsah, baru Yesus makan roti yang tidak beragi. Karena Yesus itu sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, yang hanya merayakan 7 hari raya. Dan jangan juga ya, saya perlu memberitahu, saudara menganggap hosti sama dengan matsah, itu tidak sama. Hosti dan matsah itu tidak sama. Sekalipun hosti mungkin juga tidak beragi. Tapi sekali lagi, hosti tidak sama dengan matsah. Hosti itu bukan roti yang dipakai dalam sakramen pola Ibrani, itu bukan. Pola Ibrani itu hanya mengenal matsah atau roti tidak beragi, bukan hosti. Dan apalagi kalau saudara ingat beberapa bulan yang lalu, saya sudah pernah memberitahu tentang arti tulisan IHS yang ada di hosti. Yang ternyata secara spirit atau secara dunia roh ketika kita melihatnya, ada sesuatu yang begitu mengerikan di balik tulisan IHS tersebut. Ya. Saya terkadang merenungkan begini, saudara. Orang yang sekarang ini mengajak orang perjamuan kudus setiap hari. Saya dengar dia katakan begini. Rotinya apa? Sembarang. Boleh pakai roti apa saja. Bahkan pernah ada orang yang pernah datang ke sini. Dia perjamuan kudus pakainya roti gabin. Lah gabin itu kan ada raginya. Gabin ada raginya enggak? Benar enggak? Ada raginya. Ada gulanya, ada raginya, enggak murni. Cuman terigu, tepung itu enggak. Gitu loh. Sekarang saja saudara. Kalau saudara perhatikan matsah yang saudara terima di perayaan Pesah, roti tidak beragi tahun ini. Matsah saudara, itu warnanya tidak putih. Tetapi matsah saudara warnanya agak buram, agak kecoklatan atau agak abu-abu. Karena apa? Saya bilang sama istri saya, bikin dari tepung gandum atau gandum di blender halus. Lalu bikin, jangan tepung terigu atau tepung yang putih-putih lainnya. Tapi saya pakai betul-betul tepung gandum yang asli, yang dari gandum biji itu. Digiling, di blender gitu sampai halus, nah itu yang dibikin matsah. Kenapa saya pakai gandum? Karena dulu juga di sana pakainya gandum, saudara. Bahan dasarnya itu gandum. Saya berusaha samakan persis. Terus, anggur yang saudara minum, itu bukan sparkling, grape bukan. Tetapi, betul-betul perasan dari buah anggur yang hanya diambil airnya. Tapi kalau perjamuan makan biasa yang dilakukan Yesus setiap hari, anggurnya saja itu bukan anggur perasan dari buah murni, tapi anggur biasa yang mengandung alkohol gitu loh. Itu yang diminum sehari-hari seperti itu sekalipun kadar alkoholnya rendah, tidak tinggi. Itu yang diminum untuk menemani sajian roti beragi yang mereka makan setiap hari.
Jadi sekali lagi, saudara jangan pernah menyamakan hosti dan matsah sama, tidak sama. Pola Ibrani tidak mengenal yang namanya hosti, apalagi sudah ada embel-embel IHS. Tidak dikenal oleh akar Ibrani. Kalau tidak dikenal, jangan saudara bawa masuk. Meneh nganggo gabin. Terus apa jenenge cracker keju itu loh. Nisin cracker keju. Lah katanya boleh engko telo barang entuk. Ya toh? Jadi jangan ngawur. Kalau matsah ya matsah bikin dari gandum. Ini yang keempat. Kemudian setelah soal ritual. Kalau kita sudah masuk ke akar Ibrani, ke rumah iman kita yang baru. Jangan lagi merayakan dan bawa-bawa hari raya seperti Natal 25 Desember. Jangan saudara bawa hari raya Paskah yang untuk memperingati kebangkitan Yesus. Kenapa? Paskah yang untuk memperingati kebangkitan Yesus tidak boleh dibawa. Kenapa? Karena Paskah bukan untuk memperingati kebangkitannya Yesus, tapi apanya? Kematiannya. Kalau kebangkitannya Yesus diperingati dengan apa? Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung. Artinya Yesus itu menjadi yang sulung yang pertama bangkit dari kematiannya. Saudara juga jangan bawa Jumat Agung ke akar Ibrani karena Jumat Agung tidak dikenal oleh akar Ibrani. Itu bukan hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh, itu tidak. 7 hari raya tidak ada Jumat Agung. Tambahan 3 hari raya, Purim, terus apa mana? Tisha B'Av, Hanukah. Di situ tidak ada yang namanya Jumat Agung, saudara. Ya, itu hari raya buatan manusia. Jadi kalau cuma buatan manusia tidak perlu dibawa-bawa masuk ke akar Ibrani. Dan sebetulnya aneh. Saudara bisa dengarkan pengajaran saya dari YouTube yang judulnya Jumat Agung, siapa yang diagungkan. Karena sebetulnya Jumat Agung itu mau mengagungkan apa jenenge? Kematiannya Yesua, tetapi ternyata kematian Yesua bukan diperingati dengan Jumat Agung, tetapi dengan Pesah atau dengan kematian. Maka saya buat satu pertanyaan, Jumat Agung siapa yang diagungkan? Apakah kematiannya Yesua? Tidak. Karena kematiannya Yesua bukan diagungkan dengan Jumat Agung, tetapi dengan perayaan Pesah. Dan jangan juga saudara bawa-bawa lagi Imlek, ya. Nanti pas Imlek enggak usah ngirim saya ucapan gongsi facai ya Pak Nino. Enggak usah, ya. Loh saya ngomong begini karena masih banyak orang yang ngirimin saya gongsi facai, gitu loh. Tetapi saya pakai kesempatan itu justru untuk menyampaikan kebenaran. Dan jangan juga saudara bawa hari raya apapun di luar 7 hari raya yang sudah ditetapkan Bapak Yahweh. Perhatikan ini, yang saya highlight warna kuning. Akar Ibrani itu bukan rumah untuk hari raya ini. Ya, akar Ibrani itu bukan rumah untuk hari raya ini. Sekali lagi saya sampaikan ini. Bisa saya sebut ini sebuah rangkuman dari pengajaran yang sudah pernah kita dengar. Tetapi saya mendengar masih ada di antara saudara yang masih ikut-ikutan merayakan hari raya di luar 7 hari raya. Nek badan, ya toh bodoh, wis gerejanya ditinggal. Badan sih Pak. Gitu loh. Wah ini berarti saudara kalau masih seperti itu, saudara itu bawa masuk ke akar Ibrani tapi bawa masuk badan. Akar Ibrani itu bukan rumahnya badan, saudara. Ya. Akar Ibrani tidak boleh diintervensi yang seperti itu. Saudara lebaran, liburan pergilah, jalan-jalan, no problem. Tapi waktunya ibadah pulanglah untuk menyenangkan Bapak Yahweh. Itu sangat bikin Bapak Yahweh senang loh, saudara. Ya, karena apa? Di saat saudara dikasih waktu yang luang, banyak untuk saudara bisa nyenengin diri saudara sendiri. Tapi di situ saudara ingat Bapak Yahweh. Oh, Bapak Yahweh itu senangnya luar biasa. Anakku tidak lupa aku yang memberkati dia.
Dia tahu dia bisa liburan, dia punya uang untuk liburan, itu karena aku yang memberkati. Sekarang waktunya ibadah, dia pulang untuk membalas kebaikanku. Ini konsepnya sama persis seperti ketika saya mengajarkan kepada saudara. Saudara yang bekerja, ya saudara bekerja, katakanlah saudara seorang pedagang. Saudara ngerti, ketika saudara berdoa, mengaturkan waktu khusus, saudara katakan, Bapak Yahweh, saya terima kasih, usaha saya Engkau berkati. Perdagangan saya Engkau berkati, pelanggan-pelanggan yang baru Engkau kirim. Bapak Yahweh itu senang. Tapi saya kasih tahu, kalau saudara pengen nyeneng ke Bapak Yahweh lagi dan menggetarkan rohnya Bapak Yahweh untuk semakin memberkati usaha dagang saudara, tak kandani carane, ngerti? Pas saudara rame-ramenya terima uang orang bayar, sama saudara, saudara sibuk-sibuknya ya, saking banyaknya orang yang beli, saudara terima uang sampai saudara kewalahan. Di situ saudara bilang, tunggu sebentar ya, 5 menit. Tunggu, jangan bayar dulu, 5 menit. 5 menit itu saudara ke belakang, masuk kamar. Saudara berdoa, Bapak Yahweh, lihat tokoku begitu rame. Itu karena Engkau yang membuat rame. Aku berterima kasih Bapak Yahweh. Ya saudara ucapkan terima kasih, aku naikkan syukurku kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau Bapak Yahweh, yang membuat tokoku sangat ramai dan datang pelanggan-pelanggan baru dari keempat penjuru mata angin. Kalau saudara ngaturkan waktu khusus setelah toko saudara tutup, malamnya saudara berdoa berterima kasih, itu sudah biasa. Sudah wajar, sudah biasa. Tapi yang hebat, yang anti mainstream, itu kalau pas saudara rame-ramenya terima duit, terima orderan, saudara stop dulu sebentar. 5 menit saya mau berdoa. Tidak usah ngomong mau berdoa ya tidak apa-apa. Tapi saudara ke belakang saudara berdoa. Gitu. Kalau Pak Hok misalkan jualannya pakai mobil, tutup sik mobilnya jepret-jepret, doa sama Bu Rina. Bapak Yahweh lihat orang-orang yang antri beli di luar mobil ini semua Engkau yang kirim. Terpuji-pujilah Engkau karena kebesaranmu yang kirim orang-orang baru, pelanggan-pelanggan baru untuk kami. Oh dahsyat itu, engko dodolannya ra mobil mana yang truk bisa so. Lo bukti ke, ya toh? Ndak cuman pakai mobil, pakai truk nanti. Ivan kena kapi-kapi nih dia nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian coba tekan Bimo ya. Malah lali aku. Saya ya sekali lagi ya, akar Ibrani itu bukan rumah untuk hari raya ini. Coba kita baca dulu. Alef Korintim pasal kelima ayat 7 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan untuk saudara. Jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Hamasyah, Paskah kita juga telah dikorbankan untuk kita. Karena itu perhatikan ayat 8. Kita dapat merayakan perayaan bukan dengan ragi yang lama. Perhatikan kita dapat apa itu? Merayakan apa? Perayaan bukan dengan apa itu? Bukan dengan ragi yang lama. Artinya bukan dengan pola-pola perayaan yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, sekarang saudara lihat hari raya yang saudara lihat di depan ini yang bukan 7 hari raya, itu murni dan kebenaran sesuai kitab suci atau tidak? Kalau tidak ya jangan dilakukan. Sebentar lagi saudara, dunia kekristenan, saya ingatkan, sebentar lagi hanya tinggal menghitung hari. Ini tanggal berapa sih? 17. Kira-kira 13 hari lagi lah. Sekitar 2 minggu lagi. Dunia kekristenan dan Katolik akan merayakan Natal. Ya, saya mau ingatkan, saudara jangan sampai terlibat di dalam perayaan Natal. Tidak boleh. Kalau saudara ngaku sudah masuk ke akar Ibrani, jangan sekali-sekali saudara terlibat dalam perayaan Natal lagi. Karena apa?
karena memperingati kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember itu tidak ada di dalam kitab suci. Gitu loh. Tidak sesuai dengan kitab suci. Memperingati kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember itu tidak sesuai dengan kitab suci dan tidak ada di dalam kitab suci. Jadi kalau saudara ikut terlibat dalam perayaan Natal, saudara tahu, saudara itu sedang mendukung kesalahan. Ya, jangan sampai saudara mendukung kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang kita dengar pada pagi hari ini sekali lagi, ini semua untuk mengingatkan kita. Beberapa hari lagi dunia akan merayakan pesta besar yang disebut dengan Natal. Sekali lagi saya ingatkan saudara jangan terlibat dalam perayaan Natal. Karena perayaan Natal itu untuk memperingati kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember atau saya sebut di tanggal yang salah dan tidak sesuai dengan kitab suci. Tanggal yang benar itu 15 Tisri atau 15 bulan ke-7. Itulah tanggal yang benar untuk memperingati kelahiran Juru Selamat. Juga ndak usah nanti ya ada sing foto-foto karo Sinterklas. Terus update status, lagi sama Sinterklas ini. Lalu kalau Sinterklas kok bangga. Saudara sudah ngerti siapa Santa Claus itu? Sudah ya, dulu saya sudah sering menjelaskan setiap Desember, saya jelaskan siapa itu Santa Claus, Sinterklas. Pit hitamnya sopo, terus ada nenek sihir yang namanya siapa? Ingat enggak? Befana. Lah bayangkan nenek sihir melebuning peringatan kelahiran Juru Selamat iki. Gitu loh. Enggak masuk di sini, enggak masuk gitu loh. Itulah upaya untuk menggiring orang masuk di dalam kesalahan. Nah, saudara jangan mau sudah masuk dalam kebenaran digiring lagi masuk dalam kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang kita dengarkan lagi pada pagi hari ini sekali lagi untuk mengingatkan kita. Yang tujuannya diingatkan adalah supaya kalau sekarang ini kita sudah masuk ke akar Ibrani. Yang pertama saudara jangan tanggung-tanggung dengan akar Ibrani. Saya sebut ketika saudara sudah percaya Bapa Yahweh, saudara itu sedang kecipratan air. Tubuh saudara sudah basah. Satu-satunya cara supaya saudara tidak masuk angin, tetap berdiri dengan angin-anginan dengan tubuh yang basah atau jegur sekalian saudara. Jegur sisan. Masuk sekalian yang lebih dalam ke akar Ibrani. Saudara akan mengerti rahasia-rahasia yang luar biasa. Jangan tanggung-tanggung. Jangan juga cuman di permukaan yang cuman berkutat di soal nama terus. Ya toh? Dari percaya Bapak Yahweh pertama sampai sekarang sih diomongin ming nama terus. Saya di mana-mana itu juga menyampaikan nama Yahweh. Cuman kalau saya suruh ngajar saudara soal nama terus, kira-kira saudara bosan atau tidak? Ya mesti bosan. Saya sendiri saja yang menyampaikan bosan. Tapi saya akan masuk ke akar Ibrani yang lebih dalam. Karena akar Ibrani itu tidak hanya soal nama Yahweh dan Yesua. Nama Yahweh dan Yesua itu pintu pembukanya. Kalau pintunya sudah dibuka, kita sudah melihat dalamnya akar Ibrani itu begitu dahsyat. Gitu loh. Nah kita mau enggak menyelami kedahsyatannya itu mau atau tidak? Atau cuma mau berhenti di depan? Hanya plingak-plingo, inta-inte, jane jerone apa to ki? Ya toh. Sehingga ketika enggak ngerti cuma inta-inte, akhirnya apa? Menghakimi. Wah akar Ibrani keras. Enggak sanggup aku masuk ke akar Ibrani. Padahal akar Ibrani itu justru yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Ini yang pertama. Yang kedua saudara diingatkan ini supaya jangan main-main kalau kita itu sudah masuk ke akar Ibrani. Saya ingatkan karena saya perhatikan masih ada orang sekalipun bukan di sini. Tetapi di luaran sana yang sering kontak dengan saya. Yang saya perhatikan masih main-main. Tidak cuma tanggung-tanggung tapi main-main dengan akar Ibrani. Dan jangan juga ketika kita diingatkan pada pagi hari ini. Itu tujuannya jangan juga kita toleransikan akar Ibrani. Jangan kita toleransikan soal iman itu dengan apapun yang bukan dari akar Ibrani. Jangan sekali-sekali saudara toleransikan. Ingat saudara,
di dalam kitab Geliana atau di dalam kitab Wahyu, itu ada satu orang yang paling dibenci Yesua. Kira-kira siapa itu, saudara? Orangnya. Saya kasih clue petunjuknya. Orang itu adalah orang yang bikin perutnya Yesua nek anyang-anyangan. Itu orang yang siapa? Orang yang posyer. Posyer itu apa? Suam-suam. Gitu loh. Tidak dingin, tidak panas. Ngerti, saudara? Nah, orang yang imannya suam-suam dalam hal ini, itu orang yang percaya Bapak Yahweh, tapi mengakarkan imannya kemana-mana. Gitu loh. Ke Ibrani iya, Yunani iya, Arab juga iya. Itulah orang yang posyer itu seperti itu. Orang yang disebut suam-suam yang bikin perutnya Yesus anyang-anyangan, nek, pengen muntah. Itu orang yang seperti itu. Orang yang percaya Bapak Yahweh, tapi dia merambatkan akar imannya itu kemana-mana. Ke Ibrani iya, Yunani iya, terus kemana lagi? Arab iya, bahkan mending kelenteng sisan yo. Jadi kabeh akar itu dirembeti kabeh gitu loh. Itu orang yang bikin Yesua itu nek perutnya. Ya, bikin perutnya Yesua itu anyang-anyangan. Dan Yesua tidak suka dengan orang seperti ini. Orang yang model begini imannya mesti dimuntahkan Yesua. Tidak dipakai, alias dia tidak akan masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan. Itulah orang yang disebut posyer atau suam-suam imannya. Orang yang tidak dingin dan tidak panas. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah semua hal yang tidak boleh kita lakukan, ketika kita sudah masuk ke akar Ibrani yang pada pagi hari ini, kembali kita pelajari, kembali pikiran saudara, ingatan saudara di-refresh, diingatkan lagi. Apa saja yang tidak boleh saudara bawa ketika sekarang saudara sudah masuk ke akar Ibrani. Hari ini kembali kita sudah diingatkan. Sekarang yang harus saudara lakukan adalah cintailah dan berusahalah untuk melakukan Torah Bapak Yahweh. Amin. Karena sesuai kitab Matius 7 ayat yang ke-21. Saya pegang Matius 7 ayat 21. Maka saya tegaskan kepada saudara. Kita sudah diingatkan lagi. Di-refresh ingatan kita. Ini loh yang tidak boleh, apa-apa yang tidak boleh kita lakukan sekarang ketika kita sudah masuk ke akar Ibrani. Hari ini kita sudah di-refresh, ada beberapa poin yang saya rangkum. Sekarang saudara ngerti, yang tidak boleh kita lakukan sudah diingatkan lagi. Lalu apa sekarang yang mesti kita lakukan? Cintailah dan berusahalah untuk melakukan Torah. Karena saya berpegang kepada kitab Matius 7 ayat 21. Bahwa orang-orang yang akan diselamatkan nantinya adalah orang-orang yang jadi pelaku Torah. Matius 7 ayat 21 memberitahu kepada kita dengan jelas bahwa Torah akan membawa kita kepada keselamatan. Buktinya apa? Matius 7 ayat 21 kita baca bersama-sama. Ini yang sudah sering saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saya ulangi sekali lagi. Yuk kita baca sama-sama. Matius 7 atau Matius 7 ayat yang ke-21. Sudah ketemu semua? Kita baca. Alef, Bet, Gimel. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya kehendaknya apa? Kehendaknya itu Torah. Terbukti Torah itu diawali dengan kata Beresit. Kata Beresit diawali dengan huruf Bet. Torah diakhiri di kitab Devarim atau Ulangan 34 ayat 12 dengan kata Yisrael. Yisrael itu diakhiri dengan huruf L dalam bahasa Ibrani Lamed. Lamed dan Bet ketika disatukan membentuk kata Lev. Midrash Yehudi memberitahu, dari Lev, dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak. Jadi yang dimaksud orang yang melakukan kehendak Bapakku, kehendaknya Bapak Yahweh, kehendaknya Bapaknya Yesua itu berarti melakukan apa? Torah.
Saya percaya Torah Yahweh pasti membawa kita kepada keselamatan Bapak Yahweh. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa, saudara. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.